Halo guys, kali ini kita bertemu kembali bersama Elia Miron dan dengarkan jawaban-jawaban interaktif Elia bersama audiensnya. Mari kita simak bersama-sama. Dari Wijaya. Ya, saya dari agama Kristen Protestan mau nanya, kenapa ya? Kan kita itu agama Katolik menyembah Tuhan Yesus. Protestan menyembah Tuhan Yesus, Alkitabnya sama. Kenapa pecah-pecah gitu ta? Kalau saya Kristen, kok kenapa pecah-pecah? Kalau Tuhan Yesus lihat, umat kita terpecah-pecah. Pecah yang Bapak maksud itu pecah apanya? Jadi pecah banyak aliran. Administrasinya. Dengar dulu. Jadi banyak aliran. Iya, pecah. Oke. Apakah aliran itu memecah Kristus? Jadi ada yang sesuai dengan Alkitab, ada yang menambah-nambah Alkitab, ada yang mengurangi. Ya kayak kita dibaptis kan harus di sungai yang mengalir. Ada yang dipercik, ada yang di gimana. Kan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, betul, ya. Betul. Ya, tapi dibaca dulu, dipelajari lagi lebih dalam ya. Nanti Bapak baca kalau masalah baptisan itu ada namanya kitab Didake. Itu di abad pertama, itu kitabnya para rasul. Baptisan itu diterima dalam 3 hal. Bisa dalam baptisan selam, percik, dan juga tuang. Tapi syaratnya harus di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perbedaan aliran dalam kekristenan itu nggak bisa dipandang sebagai perpecahan, Pak. Kenapa? Oke, awal mulanya itu karena ketidaksesuaian pendapat, ketidaksamaan. Mute dulu ya. Karena ketidaksamaan pendapat itu kemudian membuat gereja itu menjadi banyak. Tetapi kalau semangat persatuannya pada hal-hal yang sama itu ditarik, kita bersatu itu nggak harus satu gedung, nggak harus satu organisasi. Persatuan yang Tuhan Yesus maksud itu bukan yang begitu. Ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu sama seperti aku dan engkau adalah satu. Itu bukan menjadi satu wadah, Pak, bukan. Sama seperti murid-murid itu dari berbagai latar belakang. Ada yang dari pemungut cukai lah, ada yang dari ini, dari ini, dari ini. Tapi biarlah mereka satu oleh karena semangat Kristus di dalam mereka. Nah, orang Kristen pun begitu. Mau yang Katolik, mau yang Protestan, mau yang Ortodoks, ya. Biarlah mereka menjadi satu di dalam aku. Itu artinya di dalam semangat akan Dia. Persatuan yang Tuhan maksud itu yang begitu. Ya. Bukan harus menjadi satu atap, harus di gereja dari sini pindah semua ke gereja yang ini. Enggak begitu konsepnya. Persatuan yang Tuhan Yesus maksud itu persatuan dalam motivasi. Misalnya ada orang berkulit hitam, berambut keriting, bertemu dengan orang yang berkulit putih, berambut pirang. Mereka bisa menjadi satu tanpa harus menyamakan warna kulitnya. Mereka bisa menjadi satu tanpa harus yang hitam harus operasi jadi putih, atau yang putih jadi hitam, jadi pendek. Enggak begitu, mereka bisa berpelukan, mereka bisa menjadi satu di dalam semangat akan Kristus. Gitu loh. Jadi jangan dangkal berpikirnya. Beberapa orang mengatakan bahwa kau gereja itu harus satu, harus di dalam gereja yang begini, harus gereja yang begini. Itu apa itu? Itu ya, tapi tetap ditekankan pengajarannya harus benar. Kita nggak bisa menafikan bahwa memang banyak gereja itu ajarannya kurang-kurang gitu loh. Tapi kan bukan berarti hal itu mengesampingkan gereja-gereja di luar dari mereka yang juga memang bagus pengajarannya. Gitu. Jadi kamu itu menginginkan persatuan itu karena kasihmu atau karena egomu? Kalau menurut egomu, kamu maunya semua orang ke gerejamu. Tapi kalau menurut kasihmu, apa yang mempersamakan kamu dengan mereka, itu yang harus mempersatukan kamu. Nah, itu beda tipis tuh orang yang begitu. Yang menyerukan persatuan harus satu gedung karena ego, dengan orang yang menyerukan persatuan, melihat persamaan yang ada, mengesampingkan hal-hal yang tidak terlalu fundamental, dan mengajak untuk memiliki motivasi yang sama. Gitu. Itu yang benar. Gitu loh.
Karena tubuh itu banyak anggota, Pak. Ada tangan lah, ada badan, ada kaki, dan lain-lain. Dan punya fungsinya masing-masing, punya karakternya masing-masing, punya gambarannya masing-masing. Nggak bisa kok paksa semua jadi tangan. Kalau siapa yang jadi tangan, siapa yang jadi kepala, siapa yang jadi leher, siapa yang jadi pinggang, siapa yang jadi kaki. Gitu, ya. Oke, kita lanjut ya, Pak. Itu untuk hal itu. Semoga mengerti. Kalau tidak mengerti, silahkan saja. Silakan, Rasman. Oke, halo Kak. Ya, silakan, brother. Saya mau nanya dong, saya kan Kristen ya. Kamu Kristen apa? Kristen Protestan. Oke. Kan kalau menurut sejarah gitu kan, mengenai apa tuh pendiri Kristen Protestan itu loh, Martin Luther. Nah, itu tuh banyak juga yang berdebat dengan saya orang Katolik. Katanya semua yang dikatakan Martin Luther ini itu nggak benar, itu cuma dibuat-buat gitu. Nah, mengenai kontroversi mengenai paus yang dulu-dulu gitu loh. Ya, saya kamu belajar aja lebih dalam. Belajar lebih dalam, mencari akurasinya bagaimana, kamu akan menemukan hal-hal yang bukan kontradiksi ya, anomali. Nah, kamu akan menemukan anomali, itu akan melahirkan a priori. Jadi kamu belajar aja sejarahnya lebih dalam bagaimana gitu loh. Oh gitu. Nah, satu pihak itu akan membela pihaknya, yang lain pihak akan membela pihaknya. Itu pasti terjadi. Nah itu kan masalahnya kan, kemarin saya sebenarnya nggak begitu ya, nggak begitu peduli masalah mengenai Kristen Protestan maupun Katolik, karena menurut saya itu sama aja gitu loh. Itu tujuannya juga buat Tuhan juga Ya, kan. kalau orang yang memperdebatkan hal yang begituan, itu adalah orang yang imannya kekanak-kanakan. Kanak-kanak itu kan orangnya itu kan pengen harus begini, jadi harus maunya aja gitu kan. Nah, jadi kalau ada orang yang begitu, itu iman yang kekanak-kanakan. Tuhan Yesus berkata, bukan dari gerejanya kamu dikenal, tapi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, orang-orang yang begitu tuh coba lihat hidupnya udah kayak mana sih? Buah hidupnya tuh apa? Kalau dia penuh kedengkian, penuh kebencian, penuh kejijikan dengan saudaranya yang lain, itu nggak benar. Karena benar nggak dia beriman seperti itu? Benar nggak yang dia maksud itu? Jadi nggak ada Tuhan itu mengenali kamu dari gerejamu. Dia mengenali kamu dari buahmu. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang mengatakan aku Tuhan yang akan kepada kerajaan itu, tapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku. Itu yang akan masuk dalam. Jadi kamu nggak perlu fokus, aduh saya nih kok gereja saya begini, kenapa saya nggak di gereja begini. Kamu nggak usah fokus ke sana. Kamu fokus kepada buahmu. Kamu mengerti siapa Kristus. Kamu mengerti mengapa kamu harus beriman kepada Dia. Kamu mengerti Kristus adalah sabda dari Tritunggal, dari Allah Sang Bapa, dan juga Roh Kudus adalah rohnya dari Bapa. Kamu mengerti itu, kamu mengerti kenapa kamu harus percaya kepada Dia. Kamu memahami siapa Dia, lalu kamu berbuah menurut perintah-perintahnya. Itu lebih baik bagimu daripada mempusingkan, saya ada dari gereja ini, gereja ini. Orang akan selalu berdalih kalau dia merasa terpojokkan. Dia akan selalu membenarkan apa yang salah, berasumsi cocokmologi ketika dia sudah merasa terpojok. Begitu. Tapi ingat satu prinsip ini, tidak akan ada reaksi tanpa apa? Tidak mungkin ada reaksi tanpa Halo? Buka mikrofonmu. Kenapa Kak? Tidak akan ada reaksi tanpa Aksi. Tidak akan ada akibat tanpa sebab.
Jadi pemberontakan itu tidak mungkin tanpa sengaja. ya udah. Itu prinsip ilmu sejarah. Ya, jadi kamu pelajari aja lebih dalam. Saya tidak, karena saya enggak orang yang doyan memperdebatkan itu. Tapi saya mengajak kamu untuk belajar kembali, belajar terus-terusan tanpa mengajarkan kamu untuk membenci gereja tertentu, no. Tapi saya hanya mengajak kamu belajar, kesimpulan ada di tangan kamu. Gitu, ya. Oke. Terima kasih ya, Kak. Oke, lanjut ya. Ini gimana nih, kok nggak bisa? Oke. Silakan Prince. Ya, halo, silakan. Malam. Ya, perkenalkan nama saya Ju Prince. Saya mau bertanya kakak. Ya, Silakan. sebelumnya agama saya Kristen Protestan ya. Saya mau bertanya. Pertanyaan yang sering teman-teman juga yang sama Kristen menanyakan juga. Cuma lebih kompleksnya saya bertanya di kakak kan. Banyak ilmu juga. Saya belajar dari kakak juga. Kayak gini kakak. Singkatnya kayak gini. Jika Yesus adalah Tuhan menurut ajaran Paulus, mengapa Melkisedek yang memiliki kesetaraan dengan Tuhan Yesus yang menjadi ulang ya kakak ya. Jika Yesus adalah Tuhan menurut ajaran Paulus, mengapa Melkisedek? Jangan bilang menurut ajaran Paulus. Yesus adalah Tuhan menurut semua rasul. Lukas 2 ayat 11 itu yang tulis itu Lukas. Lukas sendiri yang ngomong dia Tuhan. Jadi yang bilang Paulus. Lukas berapa kakak? Lukas 2 ayat 11. 2 ayat 11. Baik. Kakak. Lalu? Mengapa Melkisedek yang memiliki kesetaraan dengan Yesus ada? Melkisedek? Iya. Melkisedek itu Yesus sendiri. Nggak percaya? Kita baca. Yesus itu Melkisedek itu Yesus sendiri. Kita baca ya Ibrani itu. Aduh. Sabar ya. Ya. Ibrani itu. Melkisedek ya. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Namun Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran. Nah, yang mengaku sebagai kebenaran itu siapa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu siapa? Yesus. Oke, lanjut. Dan juga Raja Salem yaitu Raja Damai Sejahtera. Raja Damai itu siapa? Yesaya 9 ayat 22. Yesus sendiri. Yesaya 9 ayat 16 78 ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan yang kekal itu siapa? Yesus itu sendiri. Hidupnya tidak berkesudahan itu, adakah manusia hidupnya tidak berkesudahan selain Yesus? Tidak ada. Ini paling ya. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, Melkisedek tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Amin. Kalau Melkisedek menjadi imam selama-lamanya, lalu yang disebutkan di Mazmur itu, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, itu siapa? Yesus. Yesus. Kita lihat ya nubuatan Daud lah. Ya. Kemana lagi? Kok mati dia? Kita lihat di dalam Mazmur ya. Mazmur 110 ayat 4. Maka Tuhan telah bersumpah, ya bentar ya. Ya.
Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini nubuatan Raja Daud tentang Yesus 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Raja Daud itu sudah menubuatkan bahwa akan lahir seorang imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan imam besar kita di perjanjian baru itu kan Tuhan Yesus, imam besar agung kita. Bahkan dikatakan ia menjadi sama dengan anak Allah. Nah, jadi Melkisedek itu yang memberkati Abraham adalah teofaninya Yesus Kristus sebelum jadi manusia. Makanya Tuhan Yesus berkata, Abraham telah melihat hariku dan ia bersukacita. Kapan Abraham melihat Yesus? Ketika dia memberkati Abraham. Maka Abraham bersukacita melihat Melkisedek yang adalah penampakan Kristus sebelum menjadi manusia. Ya? Baik kakak, terima kasih banyak. God bless you. Bentar ya kak. Mau tanya apa? Apa mau tanya? Mau tanya kak, untuk yang Yesus di umur 13 tahun itu menghilangnya kemana ya kak? Dia nggak kemana-mana. Galatia 4 ayat 4 dikatakan dia takluk kepada hukum Taurat. Nah, di dalam hukum Taurat itu dikatakan bahwa anak-anak orang Yahudi itu punya usia tahapan keyahudian. Kenapa Tuhan Yesus muncul di Alkitab usia 8 hari? Karena usia 8 hari itu adalah usia yang penting bagi dia untuk disunatkan menurut perjanjian dengan Abraham. Kenapa dimunculkan lagi usia 12 tahun? Karena usia 12 tahun Tuhan Yesus itu dalam usia midras, ya. Dia itu di dalam usia apa ya saya katakan ya. Dia harus mulai belajar Taurat ya. Kemudian usia 15 tahun dia tidak dimunculkan karena di usia ini dia itu mulai naik ke panggung sinagoga untuk melakukan aliyah, untuk memikul hukum Taurat. Itu peraturannya Taurat. Lalu di usia 20 tahun Tuhan Yesus masuk ke seperti apa ya, di rumah Taurat gitu untuk belajar di sana. Tapi Tuhan Yesus belajar itu bukan untuk dia bisa tahu, tetapi untuk taat kepada Taurat karena dia menaati Taurat itu gitu. Nah, kemudian 10 tahun dari usia 20 tahun, yaitu pada usia 30 tahun Tuhan Yesus mulai mengajar yang dibuka dengan baptisan Yohanes ya. Jadi, kenapa dia melayani baru usia 30 tahun? Karena dalam budaya orang Yahudi, mereka itu bisa mengajar itu mulai usia 30 tahun. Makanya Tuhan Yesus disebut rabi karena dia pernah taat kepada hukum Taurat selama 10 tahun untuk mendapatkan gelar kerabian itu. Makanya Tuhan Yesus memiliki 12 murid itu bukan tanpa alasan, tapi karena dia adalah rabi dan dia memiliki murid 12. Gitu loh, ya. Jadi kemana dia selama itu? Dia nggak kemana-mana. Dia tetap hidup sebagai tukang kayu bersama dengan ayahnya Yusuf dan juga Bunda Maria dan saudara-saudaranya dari Yusuf. Gitu, dia nggak kemana-mana. Jadi kalau dia bilang dia ke India lah, ke apalah itu nggak ada itu. Dia tetap. Oh, berarti bukannya kayak ke India atau nggak ada dia ke India. Ngapain dia ke India? Nggak ada dia ke India. Gitu, ya. Jadi dia takluk kepada hukum Taurat untuk menggenapi nubuatan bahwa dia adalah yang sempurna dan tidak bercela menurut Taurat itu sendiri. Gitu. Thank you ya kak jawabannya. Oke. Kita lanjut ya. Malam Ilya. Oh ya, malam silakan Brenda. What are you going to ask? Ilya, bisa saya bertanya ini soal apa? Ya kan ke atas memang mau bertanya. Itu bisa contohkan yang lebih detail maksud apa? Biar ada orang yang lebih mengerti maksud menghujat Roh Kudus itu kayak bagaimana sih? Contoh yang lebih detail ya. Ya, apakah kamu sudah menghujat Roh Kudus? Menurutmu? Ya, bagaimana itu maksudnya? Enggak. Menurutmu kamu udah menghujat Roh Kudus enggak? Menurutmu, sebelum saya jelaskan, menurutmu kamu udah menghujat Roh Kudus kan? Ya karena saya tidak tahu dia menghujatnya dengan bagaimana. Contohnya karena saya tidak tahu ya jadi.
Saya bilang belum, saya nggak tahu karena saya nggak tahu. Ya. Oke, jadi apa itu menghujat Roh Kudus? Kalau kita lihat konteks ketika Tuhan Yesus mengatakan hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni, itu ketika Tuhan, itu di Injil Markus ya. Itu ketika Tuhan Yesus itu mengusir setan. Nah, ketika kuasa Beelzebul. Ketika dia mengusir setan, maka orang-orang Farisi ya yang datang ke tempatnya Tuhan Yesus, ke sana melihat Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Artinya begini, ketika orang Farisi itu melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat itu, Roh Kudus itu menerangi hati orang Farisi. Roh Kudus itu memberitahu orang Farisi di dalam hatinya bahwa Yesus itulah Mesias berdasarkan pekerjaannya. Nah, kesaksian Roh Kudus di dalam hati orang Farisi itu disangkali oleh orang Farisi dengan berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Artinya orang Farisi itu menolak kesaksian Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Itulah menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus sampai mati. Itu menghujat Roh Kudus itu. Jadi orang Kristen nggak mungkin menghujat Roh Kudus. Oh Elia, saya telah memaki-maki Roh Kudus, bla 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 bla. Tapi setelah itu saya merasa bersalah, lalu saya minta ampun sama Tuhan. Itu belum menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena yang membuat kamu minta ampun sehingga kamu datang kepada Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Penolong itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kalau kamu insaf akan dosamu, kamu sadar akan dosamu, artinya Roh Kudus masih bekerja di dalam kamu. Jadi separah apapun penghinaan yang kamu lakukan, separah apapun kejahatan yang kamu lakukan, tapi ketika kamu menyadarinya dan kamu meminta ampun sama Tuhan, artinya Roh Kudus itu masih ada di dalam kamu. Jadi orang yang menghujat Roh Kudus adalah misalnya Uni Ripa. Kalau Uni Ripa sampai mati tidak mau percaya Yesus, dia menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena dia sudah diberi pengertian tentang Yesus. Juma itu sudah diajari ini, Yesus itu seperti apa, bla bla bla. Tapi kalau sampai mati dia tidak mau percaya Yesus, menurut Tuhan Yesus dia menghujat Roh Kudus. Kenapa? Menghujat Roh Kudus itu adalah karena dia mendukakan Roh Kudus selama-lamanya. Ketika kita menolak Yesus, Roh Kudus itu akan berduka. Dan sampai mati kamu menolak dia, maka Roh Kudus itu akan berduka di dalam kamu. Karena kamu menolak dia. Sukacita Roh Kudus itu datang kalau kamu menerima dia. Tetapi kalau Roh Kudus itu kamu terima, dia akan bersukacita. Tapi kalau Roh Kudus itu kamu tolak. Oh iya. Gitu. Jadi itu definisi dari menghujat Roh Kudus. Oh iya, Elia bisa terakhir saya bisa bantu saya kayak begini. Pertanyaan itu pernah ditanyakan adalah ada seorang yang beda keyakinan dengan saya. Sedangkan kan dulu saya Elia kan waktu zaman saya masih SMA, masih kuliah, saya curhat sedikit ya Elia, tidak sampai 1 menit. Saya kan dulu tidak, jujur saja saya tidak terpakai di dalam segala bidang apapun Elia. Dan saya selalu berdoa waktu itu. Saya bilang, Tuhan, manusia tidak perlu saya, manusia tidak butuh saya, Tuhan saja dia yang pakai kalau bisa saya bisa berguna. Dan akhirnya itu tiba di beberapa waktu lalu, dia kabulkan doa saya itu. Dan akhirnya saya dia keluarkan saya dari lingkungan saya, di zona nyaman saya. Saya pergi di sini, tidak ada siapa-siapa, dilepas begitu saja. Itu bagaimana saya Elia selanjutnya, apa saya harus bagaimana? Saya tahu ini dia ketika kecelakaan itu saya dibalikan, disuruh hidup kembali untuk ada yang dia mendengarkan itu permohonan saya waktu itu Elia. Makanya dia tempatkan saya di sini. Saya tidak punya keluarga siapa-siapa di sini. Saya tidak ada siapa-siapa di sini yang bisa. Bahkan saya ditaruh di tengah kayak domba dilepas di tengah-tengah serigala. Orang-orang saya berikan minta sama Tuhan Yesus kemarin itu. Saya bilang, Tuhan,
kirimkan saya saja, pakai saja saya, kalau misal saya bisa berguna sama Tuhan, pakai saya kirim ke tempat yang belum mengenal siapa Engkau Tuhan Yesus. Akhirnya dia dengar itu, dan sekarang dia taruh saya di tengah-tengah orang yang tidak mengenal siapa Yesus, tidak mengenal siapa dia. Dan ini pertanyaan itu yang salah satunya yang tadi saya tanyakan itu, soal lebih rinci tentang pemujaan Roh Kudus. Ada seorang yang berbeda dengan keyakinan, yang pendidikannya tinggi, lebih tinggi dari saya. Dia bertanya soal itu, bagaimana contoh tentang pemujaan Roh, adakah dosa di Kristen yang tidak bisa diampuni? Saya jawab, ada satu. Dia tanya apa itu? Saya bilang menghujat Roh Kudus. Nah, tapi yang dia tanya itu ada, saya jawab, tapi alangkah baiknya lebih baik kebetulan saya dinaikkan di sini, saya mau lebih tahu, lebih jelas kepada orang yang lebih tahu kan tentang itu, apa barangkali apa yang saya nyatakan kepada dia salah atau betul. Jadi kira-kira menurut Elia apa yang saya harus lakukan di sini, di tempat yang bukan tempat saya? Ya, karena itu permintaanmu kepada Tuhan dan Tuhan telah mengabulkannya, maka bertanggung jawablah atas apa yang kamu lakukan dan setialah dalam itu. Saya juga sudah diperhadapkan dengan apa, kemewahan, tawaran-tawaran duniawi, tapi saya tahu itu duniawi. Jadi saya tidak mau, saya berpikir ke belakang itu, setelah kecelakaan itu saya sebenarnya itu sudah mati. Tapi saya masih bisa, puji Tuhan, saya bisa hidup kembali. Dan akhirnya setelah kecelakaan itu, Tuhan langsung menjawab itu doa saya itu. Dia menyingkirkan saya dari dari lingkungan saya sendiri yang tidak membutuhkan saya, dikirimkan ke tempat yang dia perkenan. Kalau sudah begitu ya hidupilah itu. Siapa tahu Tuhan mau pakai kamu dalam hal itu, lalu kesaksianmu Tuhan mau pakai untuk memberkati banyak orang. Gitu. Jadi ya kamu harus tekun karena kamu yang meminta, dan ketika Tuhan memberi jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan beri. Kalau menurut Elia apa ini harus yang saya tambah lakukan di sini? Apakah saya harus berani mengutarakan, sedangkan di sini hanya saya sendiri, di luar saya ini ada bukan seagama dengan saya. Saya tidak perlulah sebut agama apa itu, tapi yang jelas beda dengan agama dengan saya. Saya tidak perlu saya sebut agama saya apa, yang penting saya jelas, saya bilang saya pengikut Kristus. Saya sangat percaya sekali Yesus, karena Dia sudah mendengar dan kabulkan doa saya. Bukan cuma itu saja, banyak doa saya yang sudah didengar. Begini, kamu perlu berani, tapi kamu perlu berhikmat. Kamu harus cerdik seperti ular, tapi kamu harus tulus seperti merpati. Kalau memang misimu dan tujuanmu awal adalah untuk membawa mereka kepada Kristus, maka kamu sekarang sudah Tuhan tempatkan di tempat yang memang di mana orang-orang belum mengenal Kristus. Maka berdoalah sama Tuhan agar Tuhan menguatkan kamu dan memampukan kamu untuk menginjili mereka. Jangan takut bersaksi, tapi tetap seperti perkataan Rasul Petrus. Kamu harus melakukan penginjilanmu itu dengan apa? Lemah lembut, dengan hati nurani, dan dengan penuh hormat. Kamu jangan menginjili orang dengan patentengan, dengan nada yang songong, dengan nada yang sombong, dengan nada yang arogan. Enggak, karena itu tidak mencerminkan kerendahan hatinya Kristus. Dan penginjilan kamu yang paling besar adalah bagaimana hidup kamu dilihat orang lain. Kalau kamu sudah baik di hadapan mereka, kamu baik di hadapan orang-orang yang ada di sekelilingmu, kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, orang-orang itu akan melihat kemuliaan Allah ada di dalam kamu. Sehingga dengan demikian itu adalah penginjilanmu yang paling besar yang bisa kamu lakukan bagi mereka. Ingat, ketika Nomensen datang ke Tanah Batak, dia itu tidak datang ke Tanah Batak tidak dengan bicara Yesus dulu. Dia bangun sekolah, dia mengikuti budaya Batak, dia hidup bersama orang Batak. Nomensen yang hidup di tengah, yang terbiasa dengan hidup yang enak di Eropa. Ketika dia turun di Tanah Batak, dia hidup dengan orang Batak, tidur di tempat orang Batak tidur, mengikuti bagaimana budaya itu. Orang Batak itu dia mengikutinya. Dan akhirnya orang Batak itu melihat buah-buah hidupnya Nomensen, dan di dalam ketika mereka mulai menerima Nomensen, maka mereka Nomensen memberikan penginjilannya. Yang artinya buahnya sekarang apa? Tanah Batak menjadi Kristen.
Nah, kamu pun begitu. Jadi kamu, hidupmu itu harus dilihat orang sebagai hidup yang patut diteladani. Sehingga apa yang keluar dari mulutmu itu berharga bagi mereka. Kalau tidak ada yang orang lihat dari kamu nggak butuh omongan dari mulut, nggak butuh. Kamu nggak bisa, aku itu baik loh, nggak. Kalau mereka tidak merasakan itu sia-sia. Jadi buat dulu mereka merasakan apa yang benar di dalam kamu, apa yang baik di dalam kamu, sehingga sehingga kebaikan kamu, sehingga kebenaran kamu itu menjadi pintu penerimaan bagi mereka. Dan kalau mereka sudah menerima kamu, baru masukkanlah Injil itu kepada mereka, agar kamu tidak tertolak. Makanya hikmat itu penting. Cerdik seperti ular, tapi harus tulus seperti merpati. Oh, Dan jadi jangan lupa berdoa terus sama Tuhan, ya. jadi harus dengan perbuatan, diawali perbuatan dulu ya. Iya, kamu harus tekun. Tapi ingat, kamu harus minta bantuan sama Tuhan. Kamu nggak boleh andalkan dirimu sendiri, karena kita ini hanya sebagai hamba dan anak yang mau berterima kasih kepada Bapa. Gitu. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa di dalam kita tanpa Dia. Tapi Roh itu yang memampukan kita. Makanya kita harus setiap hari bergantung sama Tuhan. Gitu, ya. Oh ya, iya Elia, iya. Oke. Semangat ya. Terima kasih Elia, malam. Ya, semangat selalu ya. Ya. Gitu ya. Jadi itulah dulu apa maksud saya, bahwa memang segala sesuatu itu teman-teman, kalau kita telusuri lebih dalam, segala sesuatu itu pada akhirnya akan dinilai menurut cermin yang telah datang, yaitu siapa Kristus. Di dalam Galatia 3, Rasul Paulus berkata, hukum Taurat itu adalah penuntun sampai iman itu datang. Dan ketika iman itu datang, kita tidak lagi di dalam pengawasan penuntun. Kalau hukum Taurat adalah cermin bahwa kita orang berdosa, maka Kristus adalah cara kita untuk memperoleh kasih karunia yang daripada Allah. Jadi, seperti tadi ya, flashback ke tadi, kalau ada memang orang Tuhan panggil pada hal-hal tertentu yang dengan demikian dia harus menjalaninya, maka biarlah kita menjalaninya menurut kerelaan hati kita. Saya pun dulu begitu, saya bilang, Tuhan, saya mau melayani kamu saja. Awal-awal saya menginjili. Dan ternyata Tuhan tuh nggak bawa saya kepada keadaan di mana saya nyaman. Saya tiba-tiba viral, saya tiba-tiba melejit, tetapi saya tiba-tiba harus dipersekusi beberapa orang. Saya harus lari ke sana kemari di dalam keadaan saya yang bukan siapa-siapa. Tetapi di dalam penderitaan itulah, di dalam pelarian itulah, di dalam kesakitan itulah, di dalam aniaya itulah kita melihat bagaimana cara Allah bekerja. Saya bisa hidup sampai saat ini, itu adalah bukti bagaimana Allah memelihara orang yang mengandalkan Dia. Saya bisa berbicara dengan Anda hari ini adalah bukti bagaimana Tuhan tidak akan membiarkan orang yang memperjuangkan namanya di dalam cara dan jalan yang benar untuk dianiaya oleh mereka yang tidak benar. Tapi jikalaupun itu terjadi, agar menjadi nyata bahwa berbahagialah orang yang mati dan yang kehilangan nyawanya oleh karena nama Kristus, karena mereka akan memperolehnya. Karena seperti apa kata Tuhan Yesus, untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia ini, tapi kalau kamu tidak punya hidup. Jadi matinya kita, hidupnya kita, itu semuanya hanya untuk dan hanya bagi kemuliaan Allah. Itu pesan kita pada malam hari ini, ya. Saya berterima kasih buat kalian karena saya harus istirahat. Saya tadi baru pulang. Saya tadi baru selesai ujian jam 4 sore. Saya harus melayani jam 4 sampai jam berapa tadi ya? Jam 9. Lalu besok saya juga ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Saya berterima kasih buat teman-teman. Saya berterima kasih buat Tuhan bahwa Dia memberkati kita bertemu. Teman-teman udah tap layar, terima kasih. Saya mohon doakan saya selalu agar Tuhan selalu mengasihani saya, agar Tuhan selalu memampukan saya di dalam kedaulatan dan kasih-Nya. Dan saya juga berdoa yang sama buat Anda. Karena bagaimanapun, meskipun kita tidak bertemu wajah ke wajah pada hari ini, semoga kita dapat bertemu pada hari kebangkitan. Tuhan memberkati kamu semua dan kita semua hingga Maranatha. Amin.